God dah buat dalam penilaian pun kadang hana God. Tetapi pada saat iaitu sosialisasi getameng bukan saja pada saat datangnya anggaran gepegah bak rakyat tengku supaya rakyatnya itu persoalan-persoalan. Hana itu tanya wate karuh kenan sapu hanya terpegah li. Hana itu kamu rakyat hana medupe tengku. Yang medupe yang bawa atas janji-janji drone beroji. Ate ni cok keputusan untuk mikile be mekan ha. Be engkan putubit. Lagi gepegah li orang Aceh Yaman. Nyomonya orang Aceh lagi ungkut sengke ke kiban ke kun imat ba ulai le iku sengap ayu. Begitu dia memegang di kepala lalu ekornya mengkuprek-kuprek agak. Kakeh lagi tanya kakeh ikut apa yang ke kun le ulainya. Karena ulai kaimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur baik itu merupakan puji Allah untuk dirinya Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk sesama makhluk dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kesemuaannya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita kepada alam terang benderang. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan ulun tuan kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kata-kata kemuliaan kami kepada panitia penyambut syiar muhibbah subuh di subuh yang berbahagia ini. Berikutnya kata-kata kemuliaan kami kepada abu-abu, gure-gure, penggerak syiar muhibbah subuh yang alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini sudah terhitung dengan hitungan yang kalau hitung tahun sudah melebihi daripada setahun. Kalau beh leher tuh 60 huruf. Berikutnya kata-kata kemuliaan kami kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan i'tikaf, sejenak marilah 30 menit ke depan mulai dari sekarang sedikit ingin saya menyampaikan beberapa nasihat, mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada pribadi saya sendiri dan juga menjadi pelajaran kepada abu-abu Tunku sekalian. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun yang telah lalu, sebelum Allah Subhanahu wa taala nepulang bumonyo kepada manusia, adalah terlebih dahulu bumi ini Allah wariskan kepada bangsa jin. Namun setelah sekian lama bangsa jin menduduki bumi ini, menjadi khalifah, memimpin bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat perubahan, yaitu
dengan Allah Subhanahu wa taala menggantikan khalifah di atas bumi Allahnya Nabi Allah Adam alaihi salam serta zuriat-zuriatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah yang akan menjadi khalifah di atas bumi Allahnya adalah Bani Adam, Nabi Adam dan keturunan-keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian Abu Tungku sekalian, mulia hat-hat di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala-nya apabila kita ini sudah dipercayai sebagai seorang pemimpin. Mulia hat-hat hidodo urang yang di atas bumi Allahnya, yang dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin yang Allah sebutkan yaitu di dalam Al-Quran sebagai khalifah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita mendengar kata-kata pemimpin, wate legetanyo tak dengar sidro pemimpin, maka janganlah kita hanya terpikir kepada bapak kepala dusun, jangan hanya terpikir kepada bapak kepala desa, baik hanya terpikir getanyo kepada bapak camat, jangan hanya terpikir kita kepada bapak wali kota, bapak bupati, bapak gubernur, bapak presiden. Kalaulah itu hanya yang terpikir kepada kita, menyahnya hanya terbayang baulia getanyo, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nepegah dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan Allah akan ditanyakan, akan getanyang singa terhadap apa yang kita pimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidra suami dia adalah memimpin istrinya. Sidra suami dia memimpin istri-istrinya, menyahla perumah dari 1, 2, 3, 4 payahkan istri-istrinya. Seorang ayah dia memimpin anak-anaknya, memimpin yaitu orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, memimpin orang-orang yang di dalam rumahnya. Balai pengajian pun di sana tertulis di bawah stempel pimpinan balai pengajian. Seorang pimpinan lembaga di sebuah yayasan di Saboh Dayak, jelas-jelas bahkan disebut dengan rais am, adalah juga disebut dengan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, bahkan di dalam berbagai bentuk kelompok sekalipun. Jelas walaupun nama-nama lain yang kita sebut, apakah nyan menyataja waji sebagai karom, kalau di sebuah regu dan lain sebagainya, juga mandum-mandum itu adalah disebut sebagai yaitu seorang pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pemimpin itu sangat mulia. Pemimpinnya God. Karena kenapa dia bisa mengatur? Jid gepegah dengku menyahjid ke pemimpin. Umpamanya seorang imam masjid, dia berani melarang yaitu orang-orang menaikkan sandal ke atas tangga. Pakon behu gepegah dengku karena goknyan gemat pimpinan. Juga bahkan seorang Bilal sekalipun yang pangkatnya kecil di dalam masjid pun dia berani melarang, hai bek kabah puting ruko inan jih patung bruhna. Berani dia mengatakan, maka begitu mulialah seorang pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, mari kita melihat
beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita. Sebab Abu Tungku ilung hanalung pegah ke orang lain, ilung hanalung salah gop dalam penyampaian saya hari ini. Kenapa? Karena dalam sehari-hari saya melihat banyak orang-orang yang dia menyalahkan orang, orang yang salah gop dalam penilaian pribadi saya. Nyok nilai pribadi long, terserah penilaian pribadi orang lain. Banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Salah gop, gehah ke gop dan lain sebagainya. Ternyata gerak-gerik dia sehari-hari, tingkah laku goknya nanti uro-uro yang kita pun tidak sanggup menerima, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka pada hari ini saya tidak menyalahkan orang. Saya pada hari ini tidak mengatakan orang yang berbuat itu salah, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidro pemimpin itu dia mau mencontoh salah satu daripada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru bengah Abu, saya setelah selesai dengan anak-anak sampai ke surah An-Naml, kabeh surah An-Naml. Kemudian saya mengingat satu sejarah di sana. Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang raja, gejak geraun-raun gekalan bala tentaranya. Yang bala tentaranya ada di kalangan manusia, bangsa jin dan hewan-hewan. Nabi Allah Sulaiman berkata, kemana burung hudhud? Ka burung hudhud yang dia pergi tanpa ada permisi dari saya. Kalaulah dia nanti pulang menyahiwawan dalam burung hudhudnya, kalau dia tidak membawa alasan yang sebenarnya, tidak membawa keterangan yang jelas, pegah dalam Al-Quran ucang-cang ji, utek-tek ji, menyata pegah bahasa gedanyo, menyata pegah bungih kepala Rasul hanjiat cit. Bahasa di dalam Al-Quran tang lagi bungih ke Rasulullah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba datanglah burung hudhud, lalu dia membawa alasan-alasan yang jelas kenapa dia tidak ada saat Nabi Allah Sulaiman berada di kalangan bala tentara tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu burung hudhud menceritakan sebuah kisah. Burung hudhud menceritakan, yaitu ada di suatu negeri ya Rasulullah, seorang raja Nathido ratu yang dia adalah mensyarikatkan Allah. Pagi dia menyembah matahari, sore dia menyembah matahari, tuput tumah matauro, pagi dia menyembah matahari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan keterangan daripada burung hudhud, Nabi Allah Sulaiman mendengar keterangan yang disampaikan oleh burung hudhud tersebut. Lihnyan getulih truk sabah surat tu. Hudhud tabah siat ligata suratnya kepada Ratu Balqis. Lalu burung hudhud ini dia terbang ke negeri yang dia tuju dan dia menyampaikan surat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai katruk suratnya bak Ratu Balqis, dipantau oleh burung hudhud apa yang terjadi, yang merupakan itu perintah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bagaimana keadaan Ratu Balqis saat dia menerima surat. Wate Ratu Balqis nyogo terima sabah surat yang Allah sebutkan, yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim.
qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Nyol Ratu Balqis sidro urang yang pensyarikat Allah. Tapi kata-kata yang dikeluarkan oleh Ratu Balqis ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kiban dipegang oleh Ratu Balqis, wahai malak-malak, wahai kabinet-kabinetku, wahai para menteri-menteriku, wahai pembesar-pembesarku, inni ulqiya ilayya, baklung katruk sabuh surat yang mulia, katruk sabuh surat yang mulia. Menjadi catatan kecil, gebaca dengan gekalen atau surat dari patru atau suratnya, kemudian apa isi surat di dalamnya. Ini adalah merupakan salah satu contoh juga, walau dia seorang yang mensyarikatkan Allah pada saat truk sabuh surat tengku gebaca suratnya. Baik katanya waktu truk sabuh surat belum lebih-lebih jino kakai mengirim melalui WA yang kadang-kadang tidak terbaca pun. Ratu Balqis dia membaca isi surat tersebut. Lalu Ratu Balqis menyampaikan yang bahwa innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini surat adalah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan isi surat atau daripada surat Bismillahirrahmanirrahim, gemula dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Lalu apa isi surat tersebut lagi? Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Atau surat, wahai Balqis, janganlah engkau sombong, baik kata angkuh, baik kata congkak, wa'tuni muslimin, datanglah kamu kepadaku sebagai orang yang menyerah diri. Atau surat leh gebaca surat memandum. Inilah seorang pemimpin yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, walau orang kafir gitu. Apa tindakan daripada Ratu Balqis watenya nengku, putra Ratu Balqis yang gelakukan? Qalat ya ayyuhal mala, wahai kabinet-kabinet long, guhoi long. Semua struktur-strukturnya dia panggil, semua menteri-menterinya guhoi, gepegat musyawarah, gelake pendapat-pendapat memandum. Ini Ratu Balqis. Lalu apa kata Ratu Balqis? Aftuni, tabi legata pendapat baklung kulung fi amri, pada urusanku ini. Kiban menurut katanya baklung katruk sabuh surat dari negeri yang sebelah, dia menyampaikan ini isi surat. Getanyang li Ratu Balqis kepada para kabinet-kabinetnya. Getanyang watenya. Lalu ma kuntu qati'an amran hatta tashhadu, juga menjadi sabuh catatan gegedanyo nekeul li Ratu Balqis watenya. Lun hana nya bahasa Aceh dah pegah. Lungcok sabuh keputusan. Saya tidak pernah mengambil suatu keputusan dalam setiap apa yang terjadi dalam sabuh nanggro, apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi, apa yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, apa yang terjadi di dalam sabuh kelompok dan lain sebagainya, menyatakan pahami ayat Allah. Ratu Balqis menyampaikan kepada para pengikutnya, putra gepegah, ma kuntu qati'an amran hatta tashhadu. Saya tidak pernah memberi suatu keputusan sebelum saya ini memanggil lung hoi urang drone mamndum, lung laki pendapat ba urang drone. Kiban menurut kata, kiban menurut drone hai panglima perang. Kutanya, kiban menurut drone hai bapak Kementerian Agama, menyah bapak Kementerian Agama. Kiban menurut drone wahai Menteri Perhubungan. Kiban menurut drone wahai yaitu bapak-bapak yang sudah saya angkat sebagai yaitu kabinet saya. Sebab dalam sejarah gepegah dengku, leher tuh 12 dro dewan-dewan daripada Ratu Balqis. Leher tuh 12 dro menyihlut mawe yang kutok wapih mang bo.
nyan jamun kadang di Jakarta mentang le tanyan ko leher toh 12 draw sebagai kabinet daripada Ratu Balkis, yang dalam riwayat satu kabinet itu tidak urang kabinetnya dia mempunyai 12.000 pendukung. 12.000 draw pendukung yang menjadi satu orang kabinet di kala itu. Maka gehoi dong seorang pemimpin yang di kala itu dia mensyarikatkan Allah termasuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa jawaban daripada para pendukung-pendukungnya? Putra yang dijawab dong. Qalu nahnu ulul quwwah. Kami bak kamonyo na kekuatan. Wa ulul ba'sin syadid, dan bak kamonyo na kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu wal amru ilaiki. Nyo mandum urusan bak drawana wahai raja. Nyan ikun le para menteri dong. Hanai pucuk ciaju pemimpin dong. Kamu bak kamu na kekuatan. Bak kamu na yaitu sebagai satu yang bisa membantu drone raja. Wal amru ilaiki. Mandum urusan nyo kamu serahkan bak drone sebagai orang yang peputuh hukum. Fanduri madza ta'murin. Tapi nasumi kelaya ikun le para kabinet tu. Ikun le dewan-dewan. Atene cok sabah keputusan fanduri madza ta'murin. Berpikir dulu, guyu renungkan nilai apa yang hendak engkau putuskan suatu urusan. Nyan watenyan tuku dikun leher tuh 12 draw kabinet. Atene cok keputusan nasumi le be mekan ha be engkan putubit menyah bahasa hanagot apakah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan yang sangat penting lom bagi kita nyo pada saat Ratu Balkis ini menyampaikan kepada para kabinetnya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, yang geputruk bak Nabi Muhammad kiban gepegah. Qalat inna muluka idza dakhalu qaryah afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Wahai kabinet-kabinet lung mamandum, wahai pembantu-pembantu saya semuanya, ketahui olehmu, innal muluk sesungguhnya raja-raja. Berarti Ratu Balkisnya gepegah hatta jamun dong. Hatta jamun likur got nyalom gepegah. Sesungguhnya raja-raja dahulu, raja-raja yang kalewat, yang kabeh relah mandum sebelum saya, idza dakhalu qaryah, apabila dia masuk ke dalam suatu negeri, dia ingin menjajah suatu negeri, afsaduha, dia terlebih dahulu membinasakan yaitu isi karya tersebut. Iperlehile karya-karyanya, ipancule karya-karyanya dengan berbagai cara. Afsaduha, diperlehile, apakah dengan berbagai bentuk cara. Nyan ipegah li Ratu Balkis bak kabinet, ipingat ile wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ikun lam li Ratu Balkis bak kabinet putra ikun wa ja'alu a'izzata ahliha. Dan apabila raja-raja dahulu dia masuk ke dalam satu karya, nyo ipulemah ile pemimpin-pemimpin tu. Nah tunggu kejadian nyan bak kedai nyo nasi fikir habis terfikir tu. Mungkin nah tengku dakwah-dakwahnya bak tengku dengar-dengar syit baik merupakan yaitu di media. Tetapi dalam Al-Quran yang cukup jelas kepegah nunggu. Pekeh getanya orang Aceh nyo hana tak baca Al-Quran dengan apa yang terjadi sekarang ini. Lagi kepegah le orang Aceh Yaman. Nyo orang Aceh
lagi ungkut sengke ke kiban ke kun imat ba ulai le iku sengap ayu. Begitu dia memegang di kepala, lalu ekornya mengkuprek-kuprek agak. Kakek lagi tanya, kakek ikut apa yang gekun le-ulenya. Karena ulai kaimat. Inilah ayat Allah. Nyo ayat Allah yang kali kebuktikan dalam Al-Quran yang sudah jelas sungguh. Yang apabila lagi tanya tak ingat kepada wajah alu izzata ahliha azillah, yang muluk-muluk apabila masuk ke dalam sebuah negeri tersebut dia melemahkan, yaitu pemimpin-pemimpin tersebut. Ita mengilen ijuk dengan berbagai bantuan-bantuan. Oleh ka ijuk bantuan, orangnya oleh orangnya kalang geti orangnya petra tanah pegah lom dong. Petra tanah kang bedang lom, tidak ada lain. Inilah peringatan Allah di dalam Al-Quranul Karim yang bahwa yaitu a'izzata ahliha adzillah wa kadzalika yaf'alun. Nyan gepegah li Ratu Balqis bak para kabinet-kabinetnya. Ilung hana ku pegah, hana lung pegah meno, hana lung pegah medenu. Tinggal renungkan mantang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Ratu Balqis putra gecok tindakan. Wa inni mursilun ilaihim bihadiyatin puntan. Ratu Balqis gecoba. Wa inni mursilun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan mengirim banyak hadiah-hadiah. Lung akan kirim hadiah ke Raja Sulaiman. Yang dalam riwayat cukup banyak utusan daripada Ratu Balqis gebah hadiah tersebut kepada yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Fanadhiratun bima yarji'ul. Lalu aku ingin melihat lung kunut kalon bagaimana nanti kembali utusan-utusan saya itu. Yang dalam riwayat gepegah menau ada yang berpendapat di antara kabinet-kabinet, wahai raja, menyahdibnan neba hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman, tentulah nanggro gedanyo akan banyak kehilangan harta benda. Apa jawaban Ratu Balqis? Nyo tungku menjadi catatan bagi kita nyo. Yang di dalam riwayat, di dalam tafsir dijelaskan yang bahwa gekun li Ratu Balqis, kalaulah Raja Sulaiman yang adalah seorang yang beriman kepada Allah, kalaulah Raja Sulaiman itu adalah seorang Rasul Allah, orang yang takut kepada Allah, dia raja dan seorang yang beriman kepada Allah, tentulah yang saya kirim ini akan dia tolak. Nyan Ratu Balqis yang kendeng menyehgok nyan sida orang yang tahu dengan Allah. Kalaulah Raja Sulaiman itu seorang Rasul Allah, tentulah bawaan kiriman saya ini dia akan menolak. Paduk ribetun padur tuhtun ka kejadian Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Menyehgoknya sida orang yang ia kepada Allah bawaan lungnya gutula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, falamma jaa Sulaiman, truklah kiriman-kirimannya mandum kepada Raja Sulaiman. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Hana melezat membacut pihak tagakeun li Ratu Balqis. Apa yang diungkapkan oleh Ratu Balqis semua ternyata itu benar. Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Jawaban Sulaiman tidak meleset apa yang dikatakan oleh Ratu Balqis. Apa yang engkau berikan kepada saya berupa harta, berupa hadiah, berupa penghargaan kepada saya seorang raja. Sulaiman berkata, lebih baik dari apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Nyo lebih god pe yang kagebi kepada lung li Allah dibandingkan dengan apa yang engkau berikan. Nyo jawaban Sulaiman, saya sudah menjadi seorang pemimpin. Inilah yang lebih baik untuk saya. Nyo yang lebih god ke lung.
dibandingkan dengan hadiah yang engkau tawarkan kepada saya. Maka dikala itu segeralah pulang kamu sebelum bala tentaraku marah dengan kalian. Jawaban daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Abu tunggu sekalian, ini adalah menjadi suatu renungan bagi kita yang sangat besar. Ada orang berkata, "Gekele urang menonku." Itu juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tanya le urang kafir Mekah zaman keun meno. Alah urang-urang awal ke lagi nyancit. Urang-urang awal ke lagi nyancit ke keun, mang kamu jino. Lebih-lebih kamu jino. Lalu kita berkata umpama, "Oh nyan dengku Rasul." Nyan Rasul dengku. Tanya ke manusia. Mesti dak keunan, ya? Kena dak. Bagaimana Imam Zulkarnain? Pada saat Imam Zulkarnain ini datang kepada satu tempat, teruk pada sebuah tempat, dia ilake bantu le rakyat tunggu. Ya Zulkarnain, dalam surah Al-Kahfi Allah abadikan Nabi Imam Zulkarnain. Zulkarnain sesungguhnya Jud Ma'jud, dia selalu membuat kepasitan di muka bumi. Ya Zulkarnain, kami akan memberikan kepadamu berupa harta. Akan kubi kerana harta hadiah, dengan catatan kamu mau membantu kami dengan membuat sebuah tabing sehingga Jud Ma'jud tidak bisa mengganggu kami. Jawaban Zulkarnain tunggu. Putra kejawab oleh Zulkarnain. Jawaban Zulkarnain, apa yang sudah Allah berikan kepada saya ini adalah lebih baik. Jawaban yang sama. Zulkarnain kan Rasul tunggu, yang walau dalam satu riwayat menyebutkan yang bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi, tapi nyan khilaf. Lalu bagaimana dengan raja-raja yang lain? Raja Talut yang merupakan adalah Abu Syik Nabi Allah Sulaiman, kemudian Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud gemayah tuan dengan Talut. Bagaimana Raja Talut pun demikian. Pada saat dia memberi nasihat kepada bala tentaranya, "Wahai bala tentaraku, di depan sana ada sebuah sungai. Bekna orang yang jeb bakrungnya, kecuali dia boleh meminum sedikit saja." Amanah itu tidak didengar oleh yaitu bala tentara. Leher tuhdro yang dengar nunggu. Yang lain mandum, dia bersenang-senang. Akhirnya dia tidak mampu lagi meneruskan perjuangan. Sabuh sejarah dalam Al-Quran. Tak alam kepada bagaimana yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu, yang kadang-kadang tunggu rakyat pun salah paham. Itanya rakyat pinungku salah paham. Maka haji menyaji ke pemimpin juga lagi tanya memang harus tak hadapi rakyat tu. God dah buat dalam penilaian pun kadang hana God. Mungkin saja bisa saja karena kekurangan tak komunikasi kurang dengan masyarakat ubud sehingga banyak rakyat ini salah paham dengan pemimpin. Tetapi pada saat yaitu sosialisasi getameng bukan saja pada saat datangnya anggaran gepegah bak rakyat tengku supaya rakyatnya itu persoalan-persoalan. Hana itu tanya wate karuh kenan sapu hanya tepegah li. Hana itu kamu rakyat hana medupu tengku. Yang medupu yang bawa atas janji-janji drone beroji. Salah satu daripada apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar yang juga rakyat salah paham. Nyona cit menyeh dengar-dengar kon lagi nyawa pegah, yang dia menyalahkan hanya pemimpin. Tapi dalam penilaian lun tunggu rakyat cit yang salah paham, sehingga ada seorang wanita janda tengah gecawa-cawa anak batik untuk menidurkan anaknya karena tidak ada makanan. Datanglah seorang lelaki, spontan itu babak ditubit su daripada yaitu wanita tersebut. Amirul Mukmin seorang yang zalim, dia tidak pernah yaitu memikirkan rakyatnya. Amirul Mukminin orang yang paling god, tapi juga keluar daripada mulut rakyat yang dia mengatakan yang bahwa Amirul Mukmin adalah orang zalim. Pah gekeun bakdro gedungku. Ini juga sebagai salah satu kesalahpahaman antara rakyat dengan pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari beberapa ayat yang merupakan menjadi kenasihat bagi kita nyu. Abu tungku sekalian, tidak ada hina seorang itu menjadi seorang pemimpin. Mulia tat-tat tungku. Mulia tat-tat jadi kepemimpin. Mantang kiban mulia watetru. Kadang-kadang menyetajak nangku ngen te hawai, ngen ke tanyo hatua ke gemua, ge sambut urang rayunya. Padahal broken taduk bak warung kopi dua tu. Begitu datang bersamaan, ngen ke tanyo tua gemua karena dia membesarkan seorang khalifah tadi. Gepudu ada kursi cukup mewah. Begitu mulia seorang pemimpin, bukan hina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu saya mengajak kepada Abu Tungku sekalian. Lihatlah kepada Al-Quranul Karim. Baiklah lagi tanya orang hati kajit kepemimpin hanjit tapugah tapule, hanjit datole. Hanjit tidak bisa lagi sebagaimana apa yang sudah kita janjikan hari-hari sebelumnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hendaklah lang udip dehnyo lebih-lebihnya hana trip le tunggu ke depan menjadi catatan yang paling penting bagi kita nyo. Baik dah pegah-pegah manteng. Lagi umpamaji hurung gekun ka busi i Kanada. Bit kurang aja busi i Kanada ipegah meno ipegah medik. Sementara di warung-warung ate ta dengar banyak pendukung-pendukung abusi tunggu. Kalau tidak mungkin cukup le i seberapa banyak orang-orang yang sudah yaitu mendukung Abu Syik di Kanada sana. Buktinya le urang tunggu takalan wate taduk yang dia juga saling menjelekkan lebih-lebih kepada para ulama. Kan hana tunggu. Cuma kadang-kadang orang Aceh hangga tujuk petubit tunggu. Hangga tujuk petubit tu terang-terang. Mang karena Abu Syik ipai Kanada ke tujuk petubit beheg. Mungkin menyegwa kena wallahu a'lam. Tapi nasyid tunggu di kalangan ketanya bukan enggak ada yang dia berani mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, bukan enggak ada, cuma hanya langsung saja. Maka inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah Abu Tungku sekalian, kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim. Sebtat nasihat dalam Al-Qur'an. Hangatien tanyo terapkan syariat tunggu. Hangatien. Ihpat baru-baru ini bagaimana yaitu negara Turki yang Erdogan yang sudah bagaimana menerapkan syariat Islam. Hangasien Brunei Darussalam, Hanagasin Brunei Darussalam tidak jatuh bangkrut syesnya yang baru saja terpisah dari negara Uni Soviet. Bagaimana dia menerapkan syariat Islam. Hangasien justru Allah akan menambahkan rezeki yang berlimpah luah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.